Taemin dan Lin udah menjalin hubungan yang intens sejak 6 tahun silam. Dan kabar gembiranya, mereka akhirnya menikah 11 bulan yang lalu. Hubungan mereka bisa semulus ini tuh bukan tanpa alasan. Tapi menurut Ben, Lin ini benar-benar perempuan yang tepat untuk menjadi pasangan seumur hidupnya. Udahlah pinter, cantik, penyayang. Pokoknya Lin ini tipe-tipe cewek yang anggun gitu, yang sesuai banget sama tipe idealnya Ben. Sebenarnya kehidupan pernikahan mereka tuh normal-normal aja, tapi entah kenapa, belakangan ini Ben ngerasa ada yang aneh sama kelakuan Lin. Cerita ini tuh dimulai pas di suatu pagi, Ben bangun kesiangan. Pas dia ngeliat ke sampingnya, ternyata Lin masih nyenyak tidur. Karena nggak tega ngebangunin Lin, dia berusaha untuk nggak bikin suara-suara keras. Di waktu yang udah super kepepet itu, dia ganti baju, ngambil barang-barang, pokoknya siap-siap pergi ke kantor lah. Tapi, mau gimana kepepetnya pun dia, ada satu hal yang nggak boleh lupa. Kopi. Jadi dia nyempet-nyempetin tuh buat kopi. Udahlah seriweh itu, akhirnya selesai juga. Pas dia mau berangkat, dia ngeliat Lin yang tiba-tiba udah berdiri di balik tembok sekat ruangan dengan posisi kepalanya doang yang nongol dengan rambut hitamnya yang terurai, sedangkan badannya tersembunyi di balik tembok. Tiba-tiba kena jump scare gitu, Ben kaget banget. Sebenarnya agak kesel juga, tapi ditahan tuh emosinya. Dia cuma bilang, "Lin jangan gitu dong, bikin kaget aja." Udahlah dibilang kayak begitu, Lin ini kelihatan kayak nggak ngerespon. Dia masih berdiri aja di situ dengan posisi yang sama. Sampai pas si Ben mau nyamperin, dia tiba-tiba malah lari ke kamar sambil ketawa-ketawa. Udahlah, Ben pamit aja terus langsung berangkat kerja. Sambil ngurusin kerjaannya, dia tiba-tiba keingat soal kejadian tadi. Mungkin bagi sebagian orang, itu hal yang normal-normal aja. Kayak mau ngeprank aja kali. Tapi bagi Ben ini sedikit nggak normal. Karena Lin ini tipe orang yang serius dan agak kaku. Nggak ada tuh ngeprank-ngeprank dalam kamus dia. Apalagi ini kan ngeprank dalam bentuk horor. Yang padahal Lin sendiri orang yang super penakut. Ben itu kan suka banget nonton film horor. Ada tuh beberapa kali dia ngajakin Lin nobar. Tapi belum setengah film, Lin udah gak sanggup nonton lagi. Makanya Ben jadi kepikiran. Tapi dia gak mau ambil pusing. Dia mikir kayak, gak apa-apa deh, bagus dong Lin jadi lebih santai, biar hidupnya gak serius-serius amat. Hari-hari pun berlalu seperti biasa. Sampai di suatu malam, tepatnya di jam 2, Ben kebangun. Dia ngerasa kayak haus banget. Turunlah dia ke bawah, pergi ke dapur, terus ngambil air dingin yang ada di kulkas. Bentukan dapurnya tuh kira-kira kayak begini. Jadi posisi Ben pas mau minum itu, di depannya ada meja. Minumlah dia sambil matanya tuh ngeliatin meja yang ada di depannya. Sampai dia nyadar sesuatu. Di lantai dari balik meja itu, dia ngeliat ada pantulan muka Lin lagi senyum. Ben kaget banget sampai keselak. Lin malah ketawa-ketawa sambil ngerangkak balik kamar. Iya, sambil merangkak. Cepet banget sampai bikin si Ben bingung. Di situ perasaan Ben udah campur aduk. Takut iya, bingung juga iya. Sejak kapan Lin udah di sana? Ngapain juga dia kayak begitu? Ben benar-benar nge-freeze doang. Lama banget dia tuh berdiri aja di sana. Akhirnya dia mutusin lah untuk balik ke kamar. Dia buka pintunya pelan-pelan. Dia lihat Lin lagi tiduran. Gak tahu tuh, apa emang udah tidur atau pura-pura tidur. Dia takut banget Lin tiba-tiba bakal ngejump scare dia. Jadinya, Ben berusaha untuk mastiin dulu. Kalau didengerin baik-baik, bener sih, suara nafasnya kayak orang yang lagi tidur. Ben jalan pelan-pelan ke kasur dan berbaring. Dan gak terjadi apa-apa. Sejenak dia mikir, apa tadi cuma halusinasi ya? Tapi masa halusinasinya sejelas itu? Besok paginya mereka lagi sarapan nih sambil ngobrol-ngobrol juga kayak biasa. Ben mutusin lah untuk nanya soal kejadian semalam. Cuman gak yang sambil marah-marah. Tapi Lin cuma nunjukin gestur bingung seakan gak paham sama apa yang dimaksud Ben. Ben bilang lagi, "Itu loh tadi malam kamu ngintipin aku dari sana." Sambil nunjuk ke arah di mana Ben lihat Lin semalam. Lin natap tempat yang ditunjuk itu. Terus dia ketawa. Ketawa yang keras banget sampai terbahak-bahak. Ben yang bingung gak tahu harus ngerespon gimana.
Jadinya dia juga ikut ketawa. Habis itu Lin bilang, "Kamu kan juga suka nakut-nakutin aku, berarti sekarang kita impas." Dia ngomongnya kayak sambil bercanda gitu. Dari situ pembahasan tentang ini tuh kayak kepotong. Udah siap sarapan, Ben pun pamit. Selama di perjalanan menuju kantornya, dia keinget lagi gimana takutnya dia sama kejadian semalam. Lin udah terlalu totalitas sih untuk sekedar ngeprank. Tapi akhirnya dia tetap bodoh amat. Mungkin Lin lagi berusaha pengen ikut suka-sukaan sama hal horor biar bisa lebih sefrekuensi sama Ben. Tapi semenjak hari itu, Lin jadi lebih sering ngelakuin hal aneh ini. Dia sembunyi sambil ngintip-ngintip dari balik pintu, di belakang sofa, di belakang meja, di balik gorden. Beneran berdiri doang di sana lama banget. Terus dia cekikikan kayak anak-anak yang lagi main petak umpet. Ben sampai nanya, "Ngapain sih Lin?" Tapi Lin diam aja. Setelah itu ada sekitar 2 minggu, Ben ngerasa Lin udah nggak ngelakuin itu lagi. Di suatu malam pas mereka lagi nonton Netflix, Ben tiba-tiba nyeletuk, "Tumben kamu gak ngintip-ngintipin aku lagi. Udah capek ya main mata-matanya." Alah si abang, udah bagus kemarin suasana udah enak malah ditanyain lagi. Kan emang nyari masalah. Bisa tebak gak kira-kira apa jawaban Lin? Lin jawab, "Mungkin aku aja yang makin jago ngintipnya." Dengar jawaban Lin, Ben cuma bisa diam. Dia nggak tahu tuh apa jawaban tadi cuma bercandaan atau serius. Karena itu, Ben suka parno sendiri. Tiap kali lagi sendirian, matanya nggak bisa diam. Lihat ke belakang sofa, lihat ke balik gorden, lihat di balik lemari. Untuk mastiin Lin lagi nggak nyempil di situ. Bahkan walau dia tahu Lin lagi nggak di rumah. Dia benar-benar ngerasa udah kayak orang gila. Setelah beberapa minggu dia nggak ngeliat kelakuan aneh Lin itu, dia berusaha untuk jadi lebih rileks aja. Dia stop ngecek-ngecek ke belakang, stop nyari-nyariin Lin. Sampai suatu hal yang lebih menyeramkan pun terjadi. Malam itu Lin katanya mau keluar, mau ke acara pesta temennya. Jadi pergilah Lin sendirian, sedangkan Ben dia mutusin untuk main game aja di kamarnya. Udah capek main game, dia lihat ternyata udah jam 9 nih. Dia mutusin lah untuk mandi dulu, soalnya udah gerah banget. Dia masuk ke kamar mandi, nutup tirainya, terus lanjut mandi. Suara airnya mengalir, harumnya bau sabun dan sampo bikin rileks banget. Tapi entah kenapa, Ben ngerasa kayak lagi diliatin. Dia lihat ke samping. Bener aja. Di situ ada Lin lagi ngintip lewat tirai itu dengan senyum lebar. Rambut panjangnya terurai dan entah kenapa matanya terlihat merah. Ben kaget banget sampai teriak. Tapi Lin masih aja berdiri di sana nggak ngerespon. Sampai setelah beberapa saat, akhirnya Lin pergi gitu aja. Sambil nutup pintu kamar mandi. Kenceng banget, seakan hampir copot itu daun pintu. Sumpah, Ben shock banget. Walaupun itu istrinya sendiri ya, tapi kelakuan Lin tadi benar-benar bikin jantung dia rasanya mau pindah posisi. Karena Lin juga udah keluar, tanpa pikir panjang, Ben cepet-cepet ngunciin pintu kamar mandi. Di saat itu, dia denger kayak ada suara samar-samar gitu. Dia nempelin lah telinganya ke pintu. Dia denger ada suara gertakan gigi. Dan suara cekikikan Lin. Seakan seneng udah berhasil ngejutin Ben. "Ini gak lucu, Lin." Ben bilang gitu pakai nada tinggi. Padahal sebelumnya Ben gak pernah loh bentak Lin kayak gitu. Tapi ini dia udah kesel banget. Ben bener-bener gak mau keluar. Dia ketakutan banget karena kelakuan Lin yang makin aneh. Jadinya dia mutusin untuk duduk aja di kamar mandi. Kayak hampir sejam dia bengang-bengong doang. Dia denger suasananya udah kembali sunyi. Mungkin Lin udah tidur. Akhirnya dia beraniin diri untuk buka pintu. Dia lihat ke kiri dan ke kanan untuk mastiin posisi Lin. Sampai dia dengar lagi suara gertakan gigi. Tapi kali ini suaranya keras dan jelas sampai Ben tahu betul dari mana asal suara itu. Coba tebak asalnya dari mana? Dari lemari yang ada di dalam kamar mandi. Ben natap lemari itu. Perlahan pintu lemarinya terbuka.
Terlihat sepasang mata Lin menatap lurus ke arah Ben. Di saat itu, Lin kembali tertawa. Gak perlu mikir panjang. Ben lari sekenceng-kencengnya, ngambil HP dan kunci mobil, terus cepet-cepet masuk ke mobil. Gak peduli tuh dia cuma handukan. Apalagi dengar ketawanya Lin yang masih belum berhenti. Ben makin yakin dia harus pergi. Selama perjalanan, Lin nelpon terus berkali-kali. Ngirim pesan juga tuh, banyak banget. Tapi Ben gak peduli. Ben terus nyetir sampai hampir 40 menit menuju rumah abangnya. Ternyata suara pintu yang ditutup kenceng tadi itu pura-pura doang. Lin sama sekali nggak keluar, malahan sembunyi di dalam lemari. Dan suara samar yang Ben kira asalnya dari luar kamar mandi juga ternyata berasal dari lemari itu. Jadi selama sejam tadi Ben duduk doang di kamar mandi, Lin juga di sana sambil sembunyi di dalam lemari. Sesampainya di sana, Ben langsung mencet-mencet bel. Dibukainlah sama abangnya, Chris. Juga ada istrinya, Rebecca. Mereka bingung banget ngelihat Ben yang tiba-tiba datang tengah malam, mana sambil handukan lagi. Ben jelasin ke mereka kalau dia sama Lin lagi berantem. Ada tuh kayak seharian penuh Ben tiduran aja, karena rasanya dia udah gak tidur berhari-hari. Bangun-bangun dia langsung ngecek HP-nya. Pesan yang dikirim sama Lin itu udah banyak banget. Yang intinya tuh Lin bilang, "Kamu kenapa sih? Pulang yuk, aku khawatir banget sama kamu." Pesan-pesan yang dia kirim itu beneran kayak istri yang lagi khawatir aja, tapi nggak ada satupun kata maaf atau sekedar ngejelasin maksud perbuatannya di malam itu. Sampai fokusnya Ben teralihkan sama Rebecca yang manggilin dia untuk makan. Pas lagi makan, Rebecca nanya, "Ben, kamu ada masalah apa sih sama Lin? Emang gak bisa diomongin baik-baik?" Di situ Ben sebenarnya bingung juga mau jawab apa. Kalau diceritain yang sebenarnya, mereka gak bakal percaya gak sih? Akhirnya Ben jawab, "Gak tahu kak, Lin itu kayak beda orang." "Ben, terkadang orang-orang memang bisa berubah. Coba deh kamu ngomong pelan-pelan sama dia. Dia pasti ngerti. Lin itu baik banget hatinya." Gak perlu dibilang sama Rebecca pun, Ben tahu Lin itu baik banget. Tapi ini masalahnya beda, mau diajak ngomong pun gak bisa. Ben benar-benar muter otak tuh, dia harus gimana ya? Dia paham banget, kayaknya Lin harus dibawa ke psikolog deh. Tapi gimana ya, dia gak mau balik lagi ke sana. Selama 6 tahun dia kenal sama Lin itu gak pernah ada masalah sama mentalnya. Apa telepon ibunya Lin aja ya? Orang yang lebih kenal sama Lin. Mungkin Lin punya riwayat penyakit mental sebelumnya. Sebenarnya Ben ogah banget sih mau nelpon ibu mertuanya, soalnya mereka emang gak akrab. Ibunya Lin ini kayak gak peduli gitu loh orangnya. Ben aja tuh yang selama 6 tahun sering banget ngapel ke rumah Lin, gak pernah disenyumin sama ibunya. Bener-bener sombong amat. Tapi kali ini Ben harus nguatin hatinya demi Lin. Ditelepon lah, ternyata diangkat. Ben ngomong panjang lebar jelasin semua situasinya. Ibunya Lin cuma jawab, "Udah ya, kamu kalau mau bercanda, saya nggak punya waktu." Langsung mau dimatiin tuh teleponnya. Tapi Ben masih mohon-mohon dan yakinin kalau ini tuh hal yang serius. Ibunya jawab, "Nggak tahu deh, saya nggak paham. Tanya aja sama yang ngerti." Padahal ini kan tentang anaknya sendiri ya. Bisa-bisanya jawab kayak begitu. Ternyata sia-sia aja nih nelpon mertuanya. Karena Ben udah ngerasa buntu banget, di malam hari dia beraniin diri untuk nyeritain sejujurnya tentang apa yang terjadi ke Chris dan Rebecca. Gak disangka-sangka, ternyata mereka percaya dong. Chris bilang, "Ya udah, besok pagi kita ke sana, kita bawa dia ke psikolog." Pagi hari pun tiba, mereka berangkat menuju rumah Ben. Sesampainya di sana, mereka gak ngeliat mobil Lin, tapi pintu rumahnya gak kekunci. Mereka langsung masuk dan nyariin Lin. Udah capek muter-muterin rumah, Lin gak ketemu juga. "Kayaknya Lin gak ada di sini deh, Chris." "Ya udah, kamu ambil baju-baju sama barang-barang yang kamu perluin. Besok kita balik lagi." Akhirnya Ben sama Chris pergi ke kamar. Di kamarnya itu bau banget. Karena gak tahu juga ya sumber baunya dari mana, jadinya dicuekin aja. Pas Ben buka lemari untuk ngambil baju, baunya makin nyengat. Ben nyari-nyari dari mana asal bau itu. Di sudut-sudut lemari, dia lihat ada kayak benda yang kecil bulat gitu kayak kelereng. Tahu nggak itu apa?
mata, hewan, dengan berbagai ukuran. Ngeliat itu, Chris sama Ben gak ngomong apa-apa. Hal itu benar-benar gak masuk akal. Udah Ben, pulang aja yuk. Udah gak bener ini. Makanya Chris, aku udah bilang kan, dia harus dibawa ke psikolog. Ben, dia gak perlu dibawa ke psikolog. Kita harus ngadain ritual pengusiran setan. Kamu ini gak bisa mikir apa gimana? Chris gak ngelanjutin omongannya. Dia terlihat terkejut dengan sesuatu yang ada di belakang Ben. Pas Ben lihat ke belakang, dari kolong kasur, ada tangan yang bergerak seolah sedang berusaha untuk keluar. Ben mencoba untuk memastikan dengan hati-hati. Benar aja, itu adalah Lin dengan matanya yang merah dan senyumnya yang lebar. Dia kembali menarik tangannya dan tertawa. Ben rasanya mau lari aja, tapi ini alasannya kembali ke sana. Lin, Ben manggil dia pelan-pelan. Lin ngangguk-ngangguk. Aku cuma pengen bantuin kamu, ayo keluar. Lin gak ngerespon. Ben ngeliat kalau tangannya Lin itu kayak lagi ngegenggam sesuatu. Genggamannya tuh keras banget sampai tangannya gemetar parah. Perlahan, darah netes dari sela-sela jarinya. Ben khawatir banget. Dia masukin tangannya ke kolong kasur, berusaha untuk ngeraih Lin, biar dia mau keluar dan cepet-cepet ke dokter. Tapi Ben ngerasa tangannya tuh kayak perih banget. Pas dia lihat, tangannya udah kesayat. Ben refleks ngeliat lagi ke arah Lin. Ternyata dia lagi megang pecahan kaca. Chris yang berdiri di belakang Ben nanya, "Kamu baik-baik aja?" Ben ngangguk dan balik liatin Lin lagi. Di situ fokusnya Lin udah berubah. Dia nggak lagi natap Ben. Dia natap Chris dengan ekspresi wajah yang seakan marah. Ben mundur pelan-pelan dan bisikin ke Chris untuk kabur. Sambil perlahan, Lin keluar dari kolong kasur. Rambut berantakan penuh debu, bibir kering dan pucat dengan tangannya yang berdarah-darah. Mereka berdua sampai gak bisa bergerak saking ketakutannya ngeliat Lin. Sampai akhirnya, Chris bisa ngontrol pikirannya. Dia pun lari secepatnya. Ben sebenarnya mau lari juga, tapi Ben malah terpaku di sana. Yang ada di depannya itu Lin, istrinya yang butuh pertolongan. Ben gak boleh kabur. Tapi perlahan, Lin ngangkat pecahan kaca itu dan berlari dengan cepat ke arah Ben. Gak perlu mikir dua kali, Ben lari sekenceng-kencengnya ke mobil. Dengan Chris yang juga udah di sana duluan lagi nelpon polisi, mereka langsung nancap gas. Ben pun langsung diantar ke rumah sakit. Gak lama polisi nyamperin mereka dan bilang kalau gak ada siapa-siapa di rumah itu. Setelah mendapatkan perawatan, Ben mutusin untuk tinggal di motel di luar kota aja. Dia nggak mau nyusahin Chris lagi, sambil terus berharap suatu hari polisi bakal nemuin Lin. Dia udah nyampe ke motel sekitar 4 jam lalu. Karena masih capek juga, dia cuma nyekrol-nyekrol HP-nya sambil bacain pesan-pesan yang udah numpuk. Mulai dari teman kerjanya lah, bosnya lah, dan sebuah pesan dari nomor yang nggak dikenal, yang dikirim sekitar 40 menit yang lalu. Sebuah pesan yang sangat singkat. Aku menemukanmu. Serta sebuah foto area depan motel yang diambil secara asal-asalan. Cerita ini pun berakhir sampai di situ. Ternyata sampai akhir pun kita nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi sama Lin. Tapi aku kepikiran deh sama jawaban Lin yang dia bilang, "Kamu kan juga suka nakut-nakutin aku, berarti sekarang kita impas." Apa sebenarnya Ben ini suka nakut-nakutin Lin ya, mentang-mentang Lin penakut? Atau, padahal Ben kan tahu Lin ini penakut, malah diajakin nonton film horor mulu. Iya sih, mungkin maksudnya cuma bercanda doang, atau biar Lin gak jadi penakut lagi. Tapi itu tuh malah jadi kayak tekanan mental buat Lin, yang akhirnya Lin malah jadi kayak begitu. Kalau benar ini penyebabnya, Ben. Kalau menurut kamu sendiri, kira-kira apa yang sebenarnya jadi penyebab kelakuan aneh Lin ini? Jadi, itu aja guys obrolan kita hari ini. Gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Aku Mori, dan sampai jumpa lagi. Bye!